Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feristan Santristi pada Apindi. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Feristan, saya sendiri, Teh Indri Shania Ajahra, dan Teh Dita Saptiani Putri akan mempraktekkan teori dasar konseling dan psikoterapi yang berjudul teori Alderian yang akan diterapkan di kasus Jenny. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Teh Dita ya? Iya, saya sendiri. Baik, di sini saya sudah mempunyai 2 kursi. Silakan Teh Dita pilih sesuai dengan kenyamanan Teh Dita sendiri. Silakan Teh Dita akan memilih duduk di sebelah mana? Saya pilih kursi yang di sebelah sini saja, Teh. Oh iya, silakan. Baik, kalau boleh tahu, apakah saya boleh duduk di sebelah sini, Teh? Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Apa kabar Teh Dita hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Iya, alhamdulillah baik ya Teh. Sebelumnya ini merupakan pertemuan kita yang pertama ya Teh, untuk memperakrab kita ya Teh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indri Shania Ajahra. Saya berasal dari Garut. Usia saya 20 tahun. Silakan Teh Dita. Nah, perkenalkan, nama saya Dita Septiani. Ya. Usia saya 20 tahun. Ya. Saya asal dari Ciamis, Sukadana. Ya, baik Teh. Kemarin saya sudah menerima intake inform dari Teh Dita. Apakah benar Teh Dita sendiri yang mengisi intake inform itu? Iya, saya yang isi, saya yang mengirimkan. Iya, baik Teh. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu ya Teh, sebelum Teteh berangkat ke sini bertemu saya di sini, apa saja kegiatan yang Teh Dita lakukan tadi? Oh iya, baik. Mungkin bercerita sedikit ya kegiatan saya tadi. Kan jadi saya itu punya bisnis ya Teh, suka jualan baju kayak gitu, online maupun suka ada yang datang ke rumah. Terus si bajunya itu bebas desain. Nah, si orang itu bisa menunjukkan gambar seperti apa yang mereka mau. Nah, jadi sebelum tadi berangkat ke sini, saya juga membalas pesanan dulu, terus membungkus dulu, terus mengirimkan dulu. Jadi sebelum ke sini juga saya sibuk gitu ya di rumah mengurus semua pekerjaan itu, karena itu kan hasil saya tambahan seperti itu. Dan sehingga saya juga sekarang bisa menyempatkan waktu luang ini mungkin. Kalau boleh tahu, Teh Dita itu merintis usaha itu dari sejak kapan? Jadi awalnya itu kan sejak pandemi COVID ya. Nah, di situ saya itu memutar otak, saya itu harus bagaimana, karena kan waktu itu kelas 3 SMA ya. Sekolah itu libur, kebetulan saudara saya itu punya semacam yang membuat bajunya itu. Nah, saya itu ditawarin, kamu mau nggak usaha kayak gini? Dan saya jawab, oh boleh kalau itu berpenghasilan. Dan saya coba, ternyata peminatnya itu banyak, sehingga saya juga membuat seperti akun di Shopee kayak gitu. Dan mengurus semuanya itu dari nol, kayak gitu, dari nol sampai sekarang bisa ya lumayan buat jajan kayak gitu. Sebelumnya Teh Dita sudah tahu apa tujuan Teh Dita datang ke sini? Kalau tujuan konseling itu kan untuk pemecahan suatu permasalahan ya Teh. Nah, saya datang ke sini itu mempunyai masalah ya, tapi bukan ke pekerjaan saya. Jadi itu masalahnya itu dari kehidupan pribadi saya sendiri.
Tapi sebelumnya Teh Dita itu sudah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya, semisal pas waktu masih sekolah gitu, kalau misal SMP atau di SMA begitu Teh? Jadi waktu di SMP itu kan belum ada yang kayak gini ya, konseling kayak gini. Waktu SMA juga kebanyakan saya itu bukan konseling resmi kayak gini, tapi misalkan contohnya itu kemarin waktu mau pemilihan universitas. Nah, saya itu konsul bagaimana yang terbaik buat kedepannya seperti apa, saya itu harus ngambil jurusan seperti apa kayak gitu. Jadi Teh Dita itu mungkin sudah mengetahui ya sedikit tentang konseling, sesi konseling. Iya, sedikit lah, tapi belum ke yang akar-akarnya gitu. Oh iya, baik Teh. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Teh mengenai sesi konseling di sini. Oke, baik Teh. Mungkin ini merupakan pertama kita bertemu ya Teh. Mungkin sesi konseling itu proses upaya membantu seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi di dalam proses konseling itu saya ingin memfasilitasi Teteh agar menemukan solusi atas masalah-masalah yang sedang Teteh hadapi, sehingga harapannya ketika nanti Teteh bisa bebas atau dapat keluar dari masalah-masalah Teteh, Teteh itu bisa hidup seperti biasa tanpa adanya beban, masalah yang sedang Teteh hadapi. Mungkin seperti itu Teh. Nah, bagaimana? Apakah ada pertanyaan lain lagi Teh sebelum lanjut? Oke, apakah dalam sesi konseling ini terdapat berapa sesi dan terus apa ada kesepakatan terus peraturan kayak gitu gak? Oh iya, baik Teh. Untuk sesi konseling itu kita ada 3 sesi ya Teh, di mana untuk waktunya itu sesi pertama sekitar 40 sampai 60 menit. Lalu untuk kesepakatan, jadi kesepakatannya itu apapun yang saya dan Teteh bicarakan sekarang itu bersifat rahasia. Jadi teman dekat atau orang tua ataupun pasangan Teteh itu tidak akan tahu. Tapi kalau semisalnya nanti kedepannya semisal teman dekat Teteh, pasangan Teteh, orang tua Teteh, orang-orang terdekat Teteh yang ingin tahu, apakah boleh tahu? Saya boleh menceritakannya atau hanya boleh saya dan Teteh saja yang tahu? Bagaimana Teh? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, saya tuh maunya cuma kita berdua saja yang tahu. Takutnya ya kalau orang lain tahu tuh gak bisa memegang omongannya sendiri kayak gitu. Jadi takut yang saya bicarakan itu tidak terjadi sebenarnya kayak gitu. Iya baik Teh. Sebelumnya izin ya Teh, di sana terdapat sebuah kamera yang dimana akan mendokumentasikan kegiatan konseling kita kali ini. Apakah diperbolehkan Teh? Oh iya, gak apa-apa. Iya, terima kasih. Lalu di sini saya membawa alat tulis yang dimana untuk nanti mencatat hal-hal yang perlu saya catat dalam sesi konseling kita kali ini. Apakah diperbolehkan Teh? Boleh sekali kalau itu kepentingan buat sesi konseling kali ini. Iya baik Teh. Lanjut mungkin sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan lagi mengenai konseling? Mungkin kalau untuk pertanyaan sih udah cukup sih. Udah. Iya, mungkin sudah cukup ya Teh. Teteh sudah mengetahui konseling, sesi konseling itu ya Teh. Iya. Ya baik Teh. Apa yang sedang Teteh alami kali ini, masalah apa yang sedang Teteh alami saat ini? Saya cerita aja ya. Iya. Jadi gini ya Teh, saya itu merasa depresi dan frustasi terhadap kehidupan yang saya jalani karena ya menurut saya itu
saya itu seperti gak berguna lagi buat orang lain kayak gitu. Selain hal itu, apakah ada hal-hal yang lain lagi yang membuat masalah beban gitu di diri Teteh? Saya jelasin ya. Jadi pertamanya itu muncul depresi dan apa itu depresi ya. Iya. Jadi waktu kecil itu saya selalu iri dengan kakak saya sendiri. Emang sih saya juga selalu diturutin, mau kayak apa, mau apa juga diturutin. Tapi saya jadi terlalu apa ya, terlalu dimanjakan saya tuh. Jadi saya selalu berpikiran bahwa saya itu selalu butuh orang lain, sehingga kehidupan saya itu bebas, tidak seperti orang lain yang sama orang tuanya itu diatur harus gini kayak gitu. Selain kan tadi kata Teteh itu depresi ya. Depresinya itu seperti apa gitu yang lebih jelasnya? Mungkin Teteh bisa menjelaskan lebih detailnya lagi gitu deh. Jadi waktu depresi ya, munculnya depresi itu mungkin karena diri saya yang terlalu over. Iya. Terus saya juga menganggap ya, kalau saya mau apa-apa itu susah, terus kalau mau berteman juga susah. Iya. Terus mau cerita sama orang lain juga selalu tanggapannya tuh ya gimana kamu aja, ya gimana menurut kamu itu baik atau tidak ya menurut kamu. Jadi selalu terpojokan gitu sama saya tuh, jadi gimana ya, harus malah ke diri saya sendiri. Iya. Lalu perasaan Teteh saat itu bagaimana Teh? Ya gitu, menganggap bahwa oh jadi gak ada yang peduli lagi sama saya, dan orang tua pun menganggap kalau saya itu emang udah dewasa dan bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik. Tetapi di belakang itu saya juga belum sepenuhnya bisa seperti itu. Pastikan setiap orang juga perlu yang namanya motivasi dari orang tua, dari teman kayak gitu. Sehingga saya itu pusing banget harus bagaimana, sedangkan tanggapan orang lain itu seperti itu. Lalu selain itu ada permasalahan lain lagi mungkin Teh? Oh iya, jadi gini ya, sebelum permasalahan tadi, sesudah Ya. saya juga mengalami perkuliahan, dunia perkuliahan. Iya. Tetapi ya karena saya sering bolos, ketika teman saya ngajak kamu harus ikut ke sini yuk main bareng, saya selalu berkata ayo gimana nanti aja pekerjaan kuliah mah kayak gitu. Terus setiap saya dikasih tugas misalkan hari ini harus beres, menurut saya itu nanti aja ngerjain itu mah kayak gitu, terlalu santai, sehingga saya di drop out dari kampus. Jadi Teteh itu dulu pernah mengikuti perkuliahan gitu ya, Teteh pernah kuliah, namun karena Teteh lalai dalam mengerjakan kuliah Teteh, selalu menunda-nunda tugas, dan Teteh lebih mementingkan main daripada untuk kuliah gitu ya. Iya. Akhirnya Teteh itu di drop out gitu ya dari kuliah gitu. Oke. Kenapa Teteh lebih mementingkan main ketimbang kuliah gitu Teh? Jadi waktu sebelum kuliah ya, Iya. waktu SMA itu emang pergaulan saya tidak baik ya. Iya. Karena orang lain misalnya ke A, saya ikut ke A, ke orang lain ke B, ikut saya ke B. Jadi saya itu apa ya, selalu mementingkan main, karena main itu menurut saya nomor satu kayak gitu. Kalau sekolah mah nanti juga, kalau tugas bisa minta sama temen kayak gitu. Terus kalau ada apa-apa bisa misalnya titip absen kayak gitu. Bisa minta bantuan teman gitu Nah, ya. iya kayak gitu. Oke, baik. Selain hal itu, apakah ada hal-hal yang lain lagi gitu Teh? Ya, jadi hal lainnya itu ketika saya ingat semua Ya. masalah-masalah yang tadi,
saya itu suka meluapkan dengan mabuk, Iya. dengan meminum obat terlarang, dan menurut saya itu akan gimana ya, tenang gitu kalau udah minum, udah keluar malam kayak gitu. Iya. Jadi menurut saya itu motivasi terbaik itu adalah meminum mabuk. Jadi menurut Teteh cara yang paling baik itu untuk menyelesaikan permasalahan itu Teteh meminum minuman beralkohol. Teteh saat merasa lega gitu ya, kalau semisal Teteh sudah meminum itu, masalah-masalah Teteh itu jadi hilang seperti itu. Ya, jadi ketika saya minum bersama, kan gak mungkin ya sama saya doang, Iya. pasti sama teman-teman kayak gitu. Nah, waktu saya datang permasalahan itu mumet banget di kepala. Tetapi kalau udah melihat minuman seperti itu, saya itu lebih udahlah, masalah nanti aja. Saya akan berfokus pada minuman-minuman ini, dan sehingga saya berpikiran setelah meminum itu kayak gak punya masalah apa-apa, kayak tenang gitu. Menurut Teteh, apakah dengan Teteh meminum minuman beralkohol itu Teteh bisa merasa Teteh bisa bebas dari permasalahan Teteh itu? Kalau ditanya kayak itu, iya sih menurut saya ya, karena waktu meminum itu kan suka gak inget apa-apa gitu ya. Jadi merasa gak punya masalah, gak punya beban apapun ya, walaupun saya itu banyak sekali permasalahannya ya, terutama dalam perilaku saya yang tidak bisa diubah dan menurut saya sangat sulit diubah. Apakah dengan Teteh meminum itu Teteh merasa merasa tenang, bisa dikatakan merasa tenang atau tidak? Iya, ketika minum minuman kayak gitu itu merasa tenang, apalagi waktu kebersamaannya sama teman-teman yang lain. Nah, semuanya juga pasti walaupun saya sedang mengerjakan tugas, tetapi ada chat atau WA dari teman, misalnya kamu kesini kita happy kayak gitu ya, pastikan saya langsung tinggalkan semua pekerjaan perkuliahan saya dan saya langsung berangkat, dan ibu ayah saya juga gak tahu saya mau kemana kayak gitu. Tetapi perlu Teteh ketahui ya, dengan cara Teteh meminum minuman beralkohol itu tidak akan bisa membereskan masalah yang sedang Teteh hadapi. Namun dampaknya malah akan menambah beban gitu ya, menambah beban masalah yang akan Teteh hadapi ke depannya. Apakah orang tua Teteh tahu sekarang Teteh sudah tidak kuliah lagi, Teteh sudah di drop out gitu dari kampus? Jadi sebelumnya saya itu gak pernah cerita apapun sama orang tua ya, dan kalau mau cerita juga takut gitu, karena kan orang tua juga cari uang itu susah ya, gak semudah kita ngambil petik di daun kayak gitu. Terus ya perilaku dan yang saya yang saya alami ya nggak tahu orang tua. Tapi sebelum itu Teteh pernah ingin memberitahukannya kepada orang tua Teteh atau tidak mengenai Teteh di drop out, Teteh sering melakukan hal-hal yang negatif, meminum minuman beralkohol seperti itu? Kalau ditanya kayak gitu ya pasti mau ya, namanya orang tua pasti itu rumah yang sangat nyaman. Iya. Tetapi saya memikirkannya, kalau saya terbuka sekali sama orang tua pasti saya dimarahi. Iya. Dan saya itu gak mau saya punya masalah ditambah sama masalah orang tua. Jadi kan itu semakin berat kayak gitu. Dan saya juga belum tahu mau jalaninya kayak gimana. Oke. Teteh sekarang Teteh membicarakan mengenai Teteh keluar atau di drop out gitu ya dari kuliah, Teteh akan
bagaimana itu membicarakan kepada orang tua Teteh? Ya mungkin lama kelamaan juga orang tua pasti tahu kan, pasti ada surat dari kampus ya. Nah dari situ ya harus sebelum ada surat itu ke rumah, saya harus mulai perlahan ya kayak cari alasan-alasan tertentu lah, kayak saya udah malas kuliah kayak gitu, tapi pasti ada dampak sebab akibatnya dari perbuatan saya yang dilakukan oleh saya. Selain itu ada lagi cara yang bisa Teteh beritahukan kepada orang tua Teteh mungkin? Dan saya gak mungkin langsung ke orang tua ya, Iya. karena punya kakak kayak gitu. Ya. Pasti saya akan membicarakan terlebih dahulu kepada kakak saya, karena menurut saya kakak itu gimana ya? Mungkin bisa dibilang dapat membantu Teteh gitu ya dalam Ya. Berbicara kepada orang tua Teteh. Iya. Mungkin Teteh secara tidak langsung akan mengatakan kepada kakak Teteh terlebih dahulu, lalu nantinya kakak Teteh tersebut itu akan membicarakan kepada orang tua Teteh. Mungkin seperti itu. Iya, karena saya juga butuh pembelaan ya, Iya. perlu dukungan kayak gitu. Kalau saya yang langsung beritahu kepada orang tua, ya saya gak tahu sanggup apa enggak gitu menerimanya. Iya. Lalu selain hal-hal itu, apakah ada hal yang lain lagi gitu? Kalau itu sih yang inti ya. Iya. Nah yang kedua itu, selain saya tadi depresi, kuliah, dan saya itu gak punya gimana ya pekerjaan kayak gitu. Iya. Jadi harus gimana ya, harus cari pekerjaan yang sesuai itu ya, gak tahu. Jadi Teteh itu sekarang mungkin tidak bekerja ya? Ia tidak bekerja, sebelumnya pernah bekerja, tetapi ya karena gagal gitu. Jadi ketika saya ngelamar ke perusahaan lain, selalu dikatakannya itu kamu belum memenuhi syarat, kayak gitu. Terus setiap saya ke perusahaan juga hasilnya itu nol, dan saya itu udah males kayak gitu. Jadi Teteh itu sudah melakukan apa ya istilahnya itu melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan, namun tidak membuahkan hasil yang Teteh harapkan, seperti itu ya Teh? Iya, jadi saya itu menganggap bahwa suka berpikir apa saya juga akhiri aja hidup ini gitu. Soalnya setiap saya mempunyai kemauan selalu gagal. Jadi Teteh itu pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup Teteh gitu ya, karena Teteh merasa Teteh selalu gagal, baik itu dalam perkuliahan, baik itu dalam karir, pekerjaan, Teteh selalu gagal. Mungkin seperti itu. Lalu setelah Teteh berkeinginan untuk mengakhiri hidup Teteh, apakah Teteh merasakan ada hal apa sih yang Teteh rasakan? Apa perasaan Teteh itu saat melakukan itu? Ketika pikiran itu muncul di pikiran saya, kalau saya mengakhiri hidup, ya mungkin semua permasalahan ini akan selesai. Tetapi saya juga berpikir kalau saya mengakhiri hidup itu, bagaimana nasib orang tua saya? Walaupun ya sifat saya seperti ini, tapi saya juga masih sayang sama orang tua, masih memikirkan bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka mencari uang kayak gitu kan. Sejelek-jeleknya saya, pasti yang namanya sama orang tua itu sayang. Selain hal itu, apakah ada hal yang lain lagi tuh? Mungkin kayak gitu ya, intinya tuh semua permasalahan ini itu berat bagi saya, karena setiap saya melangkah saya selalu gagal. Ketika saya mau memulai dengan cara-cara baru selalu gagal, dan teman-teman saya pun tidak berempati sama sekali. Jadi gimana kamu aja kayak gitu tanggapannya tuh. Lalu
untuk saat ini kalau kita ibaratkan dengan skala, di mana skala 1 itu Teteh merasakan perasaan yang bahagia atau senang gitu ya Teh, dan skala 1 sampai 10, di mana skala 1 itu Teteh merasakan perasaan yang bahagia atau ya bahagia, lalu di skala 10 itu Teteh merasakan perasaan yang teramat gagal gitu Teh. Mungkin kalau ya Teteh berada di skala berapa gitu Teh sekarang? Mungkin kalau seperti itu ya saya di skala 8. Oke, di skala 8 berarti Teteh itu merasa sangat-sangat gagal gitu ya Teh. Lalu skala 8. Lalu di skala 8 itu bisa diceritakan gagalnya Teteh itu gimana? Ya kan pertama itu pasti didikan orang tua itu terbaik ya. Tapi saya menyanyiakan semua itu. Saya selalu apa yang saya mau dituruti, apa yang saya inginkan selalu ya oke, baik seperti itu. Tetapi dalam kesalahannya itu dalam pergaulan, saya selalu mementingkan ego saya sendiri dibanding sama orang tua, sehingga sering muncul permasalahan seperti itu, dan saya itu sangat tidak kuat lagi kayak gitu. Gimana cara penyelesaiannya itu seperti apa? Soalnya kalau menurut saya itu masalah seperti ini itu susah banget diselesaikan, terutama dalam sebuah pergaulan yang harus memilih teman itu mana yang baik dan mana yang benar. Baik. Selain hal itu, apakah ada hal yang lain lagi yang membuat Teteh itu merasa sangat gagal gitu Teh? Nah, yang kedua itu mungkin munculnya dari teman-teman ya. Ketika saya membutuhkan sosok support dari teman-teman, tapi teman-teman selalu kayak mengabaikan semua permasalahan saya, yang selalu dikatakan itu, ya gimana kamu aja, kalau menurut kamu itu baik, ya baik. Kalau menurut kamu salah, ya salah. Tapi kan kemauan saya itu bukan seperti itu. Saya itu butuh motivasi seperti ya kamu itu sebaiknya harus gini. Nah seperti itu. Tapi mereka itu sangat mengabaikan sekali. Gak tahu salah saya itu seperti apa. Kalau semisal dengan adanya seseorang yang Teteh inginkan, sikap atau kebiasaan buruk Teteh, apakah Teteh akan berubah? Ya kalau dikatakan bisa, pasti semua orang juga bisa berubah. Apa yang tadi Teteh katakan, saya akan mulai perlahan-lahan. Gak mungkin kan langsung misalkan positif kayak gitu, enggak. Pasti ada tahap-tahapannya, tapi saya juga mau berubah. Gak mungkin selama hidup ini permasalahan itu tidak bisa diselesaikan. Baik, selain hal itu, apakah ada hal yang lain lagi? Mungkin kalau semua permasalahan yang dianggap sangat berat itu seperti itu, dan ya mungkin dengan permasalahan itu saya sangat down banget. Tadi Teteh menceritakan Teteh menyanyiakan itu dalam hal apa ya? Menyanyiakan tadi Teteh itu menyanyiakan dalam artian apa? Kalau menyanyiakan itu waktu ya, karena waktu itu tidak bisa diulang, dan yang waktunya misalkan kita itu waktu umur sekarang itu harusnya belajar dan mempersiapkan kedepannya seperti apa, dan sedangkan saya waktu itu disia-siakan dengan perilaku yang tidak patut ya, yang tidak patut dituruti sama orang lain kayak gitu. Baik Teh,
Tadi kan Teteh menyebutkan Teteh berada di skala 8 gitu ya Teh. Jika saya memiliki pertanyaan buat Teteh. Mohon maaf ya, jika saya memiliki pil ajaib yang akan menghilangkan gejala masalah Teteh, bagaimana hidup Teteh, apakah hidup Teteh akan berubah, akan berbeda? Ya mungkin saya akan merasa lebih baik dan lebih beban di pikiran saya itu akan sedikit berkurang dan ringan, dan kedepannya pun saya pasti bisa memulai kehidupan yang baru yang lebih positif kedepannya dan meninggalkan semua kenangan-kenangan yang di belakang. Kan barusan Teteh menyebutkan Teteh akan merasa ringan, akan merasa lega dengan permasalahan Teteh karena Teteh bisa berubah dari sifat-sifat Teteh yang kemarinnya Teteh itu selalu berpikiran negatif, selalu melakukan hal-hal yang negatif, dan sekarang Teteh akan berubah ke hal yang lebih positif. Itu seperti apa Teh? Apa yang akan Teteh lakukan? Yang pertama itu akan menceritakan terlebih dahulu semua permasalahan yang saya alami kepada orang tua. Kan pasti orang tua juga mempunyai arahan kemana yang lebih baik. Nah dari situ setelah permasalahan itu selesai, saya akan berusaha lagi untuk bisa belajar lebih giat lagi dan masuk universitas lagi. Ya gak apa-apa kalau emang sudah telat ya, tapi saya akan berusaha lebih baik lagi, lebih menata masa depan yang lebih cerah kayak gitu. Menata masa depan yang lebih cerah itu, lebih jelasnya itu bagaimana Teh? Bisa Teteh jelaskan? Jadi menata itu belajar dengan baik, menyelesaikan tugas dengan baik, datang ke perkuliahan tanpa masalah, terus selalu datanglah tepat waktu, iya kayak gitu. Kan setelah semua permasalahan itu selesai dan saya lebih baik lagi, saya akan mampu menata itu seperti saya akan mencari pekerjaan lagi dan melamar lagi ke perusahaan. Kan kalau sudah punya ijazah pasti peluangnya itu banyak. Tadi Teteh mengatakan akan belajar dengan baik. Nah, belajar dengan baik itu menurut Teteh itu bagaimana? Ya ketika dosen memberikan sebuah tugas jangan dilalaikan, langsung dikerjakan saja. Terus arahan dosen juga harus diterapkan kepada pribadi, karena kita yang belajar, kita juga yang akan menyampaikannya kepada orang lain. Jadi menurut Teteh itu belajar dengan baik itu dengan mengerjakan tugas yang tepat waktu gitu ya. Selain itu, apakah ada hal-hal lagi Teh? Ya jadi intinya itu dari belajar yang baik kita akan mampu menata masa depan yang lebih baik juga kan. Tadi kan Teteh mengatakan jika diibaratkan menggunakan skala, di mana skala 1 itu Teteh merasakan merasakan perasaan yang sangat senang gitu ya Teh. Lalu di skala 10 itu Teteh merasakan kegagalan yang sangat terasa gagal. Jika di posisi sekarang Teteh itu berada di skala berapa? Skala 5. Skala 5 gitu ya. Bisa dijelaskan Teh, di skala 5 itu apa yang Teteh rasakan? Setelah saya menyampaikan semua permasalahannya, saya lebih tenang, lebih
lebih bisa menentukan bagaimana kedepannya, Iya. bisa terbuka lagi kepada orang tua kayak gitu. Karena dengan seperti itu ya akan lebih baik kedepannya. Barusan Teteh mengatakan Teteh akan Teteh merasa lebih tenang gitu ya Teh. Nah, tenang di sana itu bisa dijelaskan Teh lebih itu seperti apa ya? Nah, yang tenang yang dimaksud saya itu kan setiap kali saya diam di rumah pasti saya selalu dikontak oleh teman-teman ya. Nah, jadi saya bisa menceritakan terlebih dahulu kepada teman-teman saya kalau keadaan saya itu tidak sama seperti dulu, seperti yang kemarin-kemarin kayak gitu. Jadi kan kalau kayak gitu lebih enak, lebih tenang, permasalahan mulai sedikit-sedikit terbantu, terselesaikan kayak gitu. Jadi ya dengan sedikit masalah saya lebih tenang menghadapi semua itu. Teteh bisa merasa lebih tenang mungkin ya Teh. Dengan Teteh bisa keluar dari permasalahan yang sedang Teteh hadapi. Mungkin seperti itu. Lalu apakah ada hal yang lain lagi selain yang barusan Teteh sebutkan? Mungkin ya udah sih kayak gitu perincian masalah, dan saya harap saya merasa lebih baik aja setelah melakukan sesi konseling ini. Oke. Setelah Teteh tadi menceritakan dari awal sampai akhir, perasaan Teteh sekarang itu seperti apa? Merasa tenang dan ya merasa beban yang ada di kehidupan saya itu sedikit Lebih tenang ya, mungkin ya lebih sekarang. tenang lah ya kayak gitu, merasa punya semangat lagi buat Iya. menjalani hidup ini. Oke, baik. Mungkin sudah ya Teh untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih Teteh sudah bersedia hadir mengikuti sesi konseling kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Dita karena sudah menyempatkan hadir gitu Teh. Mungkin sesi konseling kita kali ini cukupkan sekian. Terima kasih ya Teh Dita. Ya. Baik ya, terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah yang saya hadapi. Iya, sama-sama Teh Dita. Terima kasih ya Teh Dita. Ini masuk. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan teman-teman saya yang telah mempraktekannya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam pembuatan video kali ini karena kami masih dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.